Ini kan hadis Nabi SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Waktu beliau lagi ngapain tuh? Waktu beliau lagi mau maju ke medan perang. Wah, kata. Jadi luar biasa. Jadi inti dan tujuan daripada perang atau lain sebagainya itu intinya tujuannya adalah hidayah. Makanya Nabi SAW kasih kepada Sayyidina Ali wasiat ini. Waktu beliau Rasulullah SAW kasih imamah kan Sayyidina Ali kan. Itu dia sanad dalam imamah itu. Kalau para ahli tasawuf mengambil di antara sanad yang ma'rufnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kapan? Pernah. Karena Sayyidina Ali pernah dikasih imamah sama Rasulullah, dipakein imamah waktu beliau ini mau perang Khaybar. Nah, kan. Mau perang Khaybar. Di situ dikasih imamah dan juga Nabi SAW pesan, "Imdi wala taltafit", maju dan jangan engkau menoleh. Nah, gitu. Habis itu Nabi SAW menyerahkan itu apa namanya? Liwa ar-rayah, bendera itu. Hadisnya ma'ruf radan. Sa'atir rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ya kan? Para sahabat pada berebut ceritanya. Tapi akhirnya Sayyidina Ali yang mendapatkan kemuliaan itu. Nah, ketika Sayyidina Ali maju, imdi wala taltafit, maju beliau. Berapa langkah kemudian Nabi panggil, "Ali, ya Ali." Gimana sekarang? Tetap Sayyidina Ali enggak noleh tapi stop. Marhaba kata. Ya Rasulullah, kan enggak boleh noleh tadi. Wala taltafit. Jadi enggak noleh tapi juga menjawab panggilan Rasulullah. Hakeza. Nah, disitulah Sayyidina Ali mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Demi Allah, kalau seandainya Allah Ta'ala memberikan hidayahnya kepada seseorang melaluimu, engkau dijadikan alat untuk Allah Ta'ala sampaikan hidayahnya kepada orang itu sungguh kenikmatan besar bagimu, khairun laka min humrin ni'am, lebih besar lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Wahakata. Ketika dikinayahkan humrin ni'am itu banyak maknanya, di antara maknanya na'am hewan ternak gitu. Humur, satu lembah yang dipenuhi dengan hewan ternak. Atau dikinayahkan semua nikmat-nikmat gitu. Nikmat yang paling besar bila mana Allah Ta'ala menjadikan engkau perantara untuk hidayahnya, ya kan? Nah, jadi Sayyidina Ali dikasih pesan itu bukan waktu duduk sama Rasulullah di masjid atau di Madinah, enggak, pas mau ke medan perang. Jadi perperangan itu bukanlah targetnya adalah hidayah. Nah, begitu ikhwan. Makanya Imam Khatib Asy-Syarbini dalam Al-Mughni beliau mengatakan kalau seandainya bisa tersampaikan hidayah dengan tanpa perang, maka enggak ada cerita perang. Wahakata. Makanya perang itu kan ada dua, ada lil talab sama lil harab. Panjang lebar pembahasannya itu. Tapi ala kulli hal, itu hanya sebagai perantara. Tujuannya adalah target hidayah. Kalau hidayah bisa tersampaikan tanpa perperangan, maka enggak perlu lagi perang. Nah, begitulah ya, ikhwan. Makanya beberapa ulama di zaman sekarang ini bukan berarti kita anti atau pengen menghapus bab perang, enggak sama sekali. Bukan. Jihad harus kata baginda bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang wafat dan tidak tergerak hatinya untuk berjihad, mata insya'a yahudian wa insya'a nasranian. Iya, wahakala dalam hadis. Tapi kita harus memahami konsep daripada jihad itu kapan bisa berlalu, kapan ada yang benar, kapan yang enggak benar. Nah, itu penting difahami. Wahakala. Nah, intinya di sini Nabi SAW kasih pesan kepada Sayyidina Ali, ini jihad ini perantara, yang tujuan utama adalah hidayah. Wahakala. Dan guru kita Syekh Abdullah bin Bayyah waktu membahas masalah perihal ini, ya ada enggak sekarang katanya negara yang mencegahmu untuk berdakwah ke mereka? Mungkin Israel kali ya. Nah, kalau Israel dia kali harbi itu pada itu. Tapi selain Israel, negara mana yang mencegah ente untuk ke sono? Selagi ente ada paspor, ada visa, ya sudah, enggak ada yang melarang untuk berdakwah di mana aja. Wahakala. Nah, itu kata beliau. Wahakala ikhwani. Nah, kalau kita memahami konsep jihad itu bagaimana ya? Di antara yang bagus membahas masalah ini Al-Imam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Al-Jihad. Ada dalam kitab beliau itu apa konsep al-jihad dan apa itu dikumandangkan perihal jihad, dan harus kita pahamin dulu jihad itu adalah tujuan ataupun hanya perantara
Kalaupun tujuan bagaimana, kalaupun perantara juga bagaimana. Kalaupun perantara tujuannya apa? Walaupun kita akan banyak terbentur di sini sebenarnya. Banyak terbentur dengan beberapa ibarah-ibarah yang tertulis di kitab-kitab klasik kita. Banyak sekali, ikhwan, di mana-mana. Di hampir setiap mazhab itu ada. Tapi ala kulli hal, kalau kita kembali ke Al-Quran dan hadis, wahakadha, dan enggak apa-apa. Pun kita akan kembali ke kitab-kitab klasik, kita akan menjawab daripada tuduhan-tuduhan semua itu. Bisa kok. Wahakadha, ala kulli hal. Jadi intinya adalah hidayah, ya. Hidayah. Sempat kita bahaskan pada pertemuan lalu konsep al-qital, karena Allah Subhanahu wa taala ketika membahas kalimat al-qital dalam Al-Qur'an senantiasa menggunakan wazan fa'ala. Yang wazan fa'ala itu artinya apa? Musyarakah. Ya kan ya? Qatala. Wa qatiluhum hatta takun apa? Wa yakuna ad-dinu lillah. Qatiluhum ila akhirih. Cuma ada 2 di Al-Qur'an yang menggunakan sigat fa'ala. Wahakadha. Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina kafatan tuh. Tapi tadi dulu, coba terusin. Kama yugatilunakum kafah. Berarti juga ada perlawanan. Bukan satu arah. Ada kamanya. Ada cuma satu di Al-Qur'an. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Waqtuluhum. Nah, itu jawabannya kemana? Hum itu kembali kemana? Ke jawab ayat yang sebelumnya. Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Baru waqtuluhum, berarti hum kembali ke alladziina yuqatilun, sama juga kembali ke muqatalah juga. Jadi konsepnya konsep muqatalah, bukan konsep qital. Bukan menyerang, tapi hanya sekedar melawan atau ketika kita dihalangin untuk berdakwah, baru dikumandangkan perang. Harus muqatalah, bukan qital. Itu harus difahamin. Ini banyak yang seperti itu dijelaskan oleh Imam Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya itu Al-Jihad. Banyak tuduhan-tuduhan, apalagi di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang masalah Al-Jihad fisabilillah itu bagaimana? Yang sebenarnya sih Al-Jihad fisabilillah itu dia. Sebelum engkau memandangkan jihad di luar, berjihad dulu di dalam. Maksudnya jihad hawa nafsu itu yang utamanya paling. Berjihad berjuang di keluarga itu juga lebih utama juga. Bahkan sebenarnya dia bilang kalau seandainya engkau menegakkan syariat Allah pada dirimu dan pada keluargamu, tentu saja engkau akan melihat bagaimana syariat Allah akan tegak di masyarakat. Tapi mulai dengan yang engkau bisa dulu. Jangan menuntut yang engkau tak bisa. Yang bisa engkau laksanakan. Dirimu, di keluargamu, di tanggunganmu itu. Yang engkau bisa laksanakan, pasti engkau akan luas area bisanya. Jadi ada 2 area di sini. Area matlub dan area mungkin. Matlub itu yang target dan mungkin yang bisa. Area lingkaran yang matlub itu besar. Lingkaran yang mungkin itu lingkaran kecil di dalam lingkaran yang matlub itu. Nah, kalau bahasa mantiknya itu umum wa khusus mutlaq. Wahakala. Inti main di area mungkin. Kalau inti maksimalkan area mungkin itu, maka dia akan besar. Sampai suatu saat nanti akan sama lingkaran itu, mungkin dan matlub. Inti bisa dan itulah target. Tapi sebelum kita untuk mengumandangkan untuk sampai ke yang matlub itu, engkau punya kok lingkaran mungkin, engkau penuhin dulu lingkaran mungkin itu. Nah, dia akan gede-gede sampai akhir penuh sama kayak lingkaran matlub. Soal Nabi Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, itulah yang dibahas ya. Sedikit kita bahas pada bulan lalu itu ya. Nah, ala kulli hal. Nah, sekarang di sini Sayyidul Habib akan ngasih beberapa pesan. Nah, pesan ini penting nih. Sebelum beliau nukil kalamnya Imam Ghazali. Di sini singkatnya ada ajib 3, ada 5 pesan. Nah, yang pertama, fa ahsin niyyataka. Tafadhol. Yang baca deh. Ada yang baca, sedang baca. Tafadhol. Ini. Al-Habib. Assalamualaikum. فأحسن نيتك وأخلص في قصدك فإنما الأعمال بالنيات. ألا لله القول واستعن بالله وتوكل على الله وما يتوكل على الله فهو حسبه.
وتوضأ وتذلل وتأمل هذه المقاصد والوسائل وأحسن صلتك بصلاح بلدك وأخيارها ولا يثبطنك مثبت ولا يضعف عزمك ولا همتك بانتقاد منتقم أو تقدير مقدر أو استخفاف مستخف أو استهزاء مستهزئ أو تشكيك مشكك فكثيرا ما يحصل ويصدر ذلك حتى من بعض أهل الخير في بعض الأحيان ابتلاء وامتحانا واختبارا ولكن ليس بعد حق الله ورسوله وصالح الأمة حق ولا بعد بيانهم فألق السمع وأنت شهيد. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hada luar biasa ini pesan-pesan beliau. Masya Allah, azim hada. Azim. Baik, bismillah. Yang pertama, kan fa'ahsin niyataka. Oh, nomor satu ini paling asas, ini luar biasa. Fa'ahsin niyataka, maka perbaguslah niatmu, wa akhlis fi qasdika, dan jadikanlah tujuanmu itu tulus, gitu. Tuluskanlah tujuanmu. Innamal a'malu binniyat, karena diterimanya amal-amal itu tergantung niatnya. Wa hakadha. Fa innamal a'malu, jadikan ya, walaupun inna ada innanya tapi ada ma namanya apa itu? Ma kafah makfufah, gitu. Ma kafah makfufah yang menjadikan amal inna batal, gitu. Makanya kita baca innamal a'malu jadinya, bukan innamal a'mala, karena amalnya inna sudah batal. Innamal a'malu binniyat, ala lillahi ad-dinul khalis, wa hakadha. Sungguh hanya kepada Allah lah ad-din, agama yang murni. Artinya Allah Ta'ala hanya menerima yang murni. Nah, ini paling utama, ikhwan. Wahakala. Jadi sebelum macam-macam tuh, kita lihat dulu tujuan kita apa ini. Wahakala. Tujuan kita pas ngajar, tujuan kita pas berdakwah, begitu. Tujuan kita sebenarnya tujuan dari pas belajarnya pun harus diperhatikan. Pas belajarnya itu buat apa? Nah, yang paling aji membahas ini siapa? Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, yang antum bacakan. Dalam muqaddimahnya itu beliau luar biasa, dan benar-benar beliau itu membongkar tujuan-tujuan yang terpendam di hati kita yang mungkin kita enggak sadar ada tujuan itu. Fa in kanat niyatuka wa qasduka, apa namanya, kalau seandainya tujuanmu fi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata wa taqadduma 'ala al-agran wa istimalata wujuhin nasi, fa anta sa'in fi hadmi dinik wa ihlaki nafsik wa bai'i akhiratika di dunyaka fa safdatuka khasirah wa tijaratuka fa'irah. Itu kayak Imam Ghazali. Kalau inti niat dalam belajar, ya sama juga, ngajar juga sama. Kalau niatmu dalam belajar itu hanya sekedar heboh-hebohan, hanya sekedar mencari pandangan orang, mencari perhatian orang, hanya omongan orang yang kau perhitungkan, hanya untuk mencari kedudukan di hati mereka, begitu. Itu bahaya semua itu. Kadang-kadang itu ada tanpa kita sadari, ikhwan. Tanpa kita sadari. Bahagia. Maka fa anta sa'in fi hadmi dinik. Engkau sekarang berjalan dalam menghancurkan agamamu. Bahagia. Kelihatannya sih secara zahirnya, wah, dakwah dalam zahirnya Masya Allah membangun kejayaan Islam, tapi secara batinnya kagak, menghancurkan Islam sebenarnya orang itu kan pada dirinya. Walaupun bisa jadi orang-orang bakal banyak dapat hidayah dari dia, tapi dia sendiri hancur. Wahakata. Makanya dikatakan kejayaan seorang dai itu, ya, keberhasilannya bukan diukur dengan berapa audiensnya, juga bukan diukur dengan berapa wilayah kekuasaannya. Bukan. Diukur dengan apa? Dengan berapa dekatnya dia kepada Allah Ta'ala dengan dakwahnya itu. Itu yang menjadi ukuran.
Walaupun yang hadir di majelismu 1-2, tapi dengan itu engkau dekat kepada Allah, engkau telah berhasil. Daripada majelismu banyak di mana-mana, tapi makin hadir majelis makin jauh inti dari Allah Taala, itu enggak berhasil. Nah, tujuannya berarti at-taqarrub ilallah, ya, mencari keridhaan Allah Taala, wa hakadha. Nah, kadang-kadang maksud yang tersembunyi itu kadang-kadang ya kita enggak menyadarinya. Itu harus dikorek-korek benar-benar. Benar-benar dikorek-korek. Contoh nih. Ada orang yang belajar atau mengajar atau berdakwah itu dikarenakan karena ya biaya, karena bantuan atau karena fulus, bahkan merasa tersinggung kalau seandainya muridnya nggak bantu dia. Nah, berarti intinya nggak ikhlas nih ngajar. Bahkan kalau muridnya yang mulai kurang ajar sama dia, berarti tanda bahwasanya dia itu kalau seandainya tersakiti hati, gini contohnya. Ada 2 orang. Yang satu muridnya, yang satu orang biasa. Yang satu pernah belajar sama dia, yang satu enggak pernah belajar. Dua-duanya orang itu mencaci maki dia. Gimana ya hati ente? Lebih tersakiti enggak? Gara-gara ada orang yang pernah belajar mencaci ente atau sama? Kalau lebih tersakiti, berarti kurang ikhlas ngajarnya kemarin. Ayo. Itu artinya. Iya kan ya? Loh, normal itu kemanusiaan, enggak, bukan normal. Berarti ketika orang itu berbuat buruk kepadamu, semestinya sama orang lain karena dampak perbuatan buruk tadi. Tadi kenapa nambah? Karena engkau merasa semestinya aku dihormatin loh. Ketika dia nusuk lebih dalam nih dari belakang, sebenarnya sama aja sih. Ketika kita tersakiti lebih karena murid kita yang ngomongin kita, itu tanda bahwasanya kurang ikhlas berarti kita yang ngajar kemarin. Nah, itu sampai segitunya jadi bahasa yang Ghazali. Satu. Wah, begitu juga sama. Contohnya suatu daerah biasanya kalau bulan hari raya, kalau bulan Ramadan atau hari raya gitu ya, para murid-murid ngasih gurunya hadiah gitu apa gitu. Datang hari itu, ente menunggu. Mana? Itu tanda bahwasanya berarti belum tulus 100% ente niatmu, ikhlasmu kemarin tuh. Enggak. Masih mengharapkan balasan. Walaupun itu sudah menjadi budaya, tapi tetap harapan itu ada, menoleh ke arah itu ada. Begitu. Atau contohnya biasanya diamplopin contohnya. Ini ujian besar kadang-kadang ikhwan. Antum hadir di majelis. Di sini kan biasa diamplopin ya. Kalau di tadi enggak ada. Enggak ada amplop-amplopan. Nah, justru orang yang dikasih waktu untuk berbicara dia berterima kasih ke tuan rumah. Terima kasih untuk waktunya. Itu. Jadi yang berjasa tuan rumah telah memberikannya waktu untuk buka suara. Kalau di sini kagak, ini luar biasa kita di sini kan disambut, diarak segala macam. Udah ceramah, dikasih waktu, orang pada dengerin, fokus, dikasih berkah lagi, dikasih besekan, pulangnya dikasih amplop lagi, diamplopin. Itu ujian besar sebenarnya, ikhwan. Kalau seandainya nanti kajian di situ entah bulanan, entah mingguan atau tahunan, panitia lupa ngamplopin. Nah, gimana hati ente? Hah? Gak balik lagi. Iya kan ya? Itu ujian tuh. Ada nggak melirik ke situ? Wah, ya kan bahaya tuh. Kalau ada yang melirik ke situ berarti kurang ikhlas nih berarti. Ya tapi gini juga. Gimana tuh? Ini kan ya kalau yang punya pekerjaan mungkin masih ada ininya ya, ada bulanan. Cuma memang kebanyakan itu pusat-pusat itu emang mengharapkan. Nah. Gitu. Itu biasanya begitu. Yang umum kita nggak usah munafik deh gitu kan begitu. Nah ini obat nih, caranya bagaimana? Yang ibaratnya tuh yang bisa mengena gitu pribadian kita dan juga tidak inilah mereka juga masih belajar loh dalam artian untuk memahami ini dalam gitu bahasanya. Emang bisa apa warganya nggak teriak kalau nggak buang uang kan gitu betul nggak? Iya. Nah ini cara mengobati ini masalah. Betul. Memang luar biasa. Ini jadi banyak keluhan ya. Gimana ini? Apa salah kalau kita menerima itu atau ngajar contoh di mana di madrasah atau di mana kan dikasih bulanan. Apa salah kita menerima itu?
Jawabannya nggak salah, masih muskilah. Justru terima banyak berkahnya itu kadang-kadang. Orang pengasih dengan tulusnya, dengan tulus hatinya itu barokah luar biasa itu ya kawan. Walaupun sebagian nggak nerima tapi enggak. Kemarin contohnya. Kan kemarin dapat siapa yang datang yang gantiin Syekh Umar? Syed Salim sama Syed Hamid ya kan. Anaknya Syekh Umar dua itu, kakak sama adik. Syed Hamid nggak mau sama sekali nerima gitu-gituan. Jatuh. Nggak, pas lihat sama kakaknya nggak terima. Ada orang tua kayak kakek gitu salaman sama beliau ngasih di Madura, ya kan orang Madura gitu. Ya salaman sama guru tapi nggak ada hadiah, aib, gitu. Ya orang tua gitu ngasih 20.000 gitu, ngasih ke Syed Hamid. Dia nggak nerima sama sekali amplop atau punya. Kata kakaknya nggak ambil, terima. Nggak, bukan karena apa? Karena berkahnya. Itu mengharapkan berkah dari uangnya, bukan karena yang lain. Ya, itu satu tuh. Dan sebenarnya begini Ustaz, masalah ini dalam sebenarnya, dan memang kalau kita mau bongkar isi hati kita, artinya begini, kita menyadari bahwasanya ada masih menoleh ke arah situ. Kesadaran itu bagus, dan tahu bahwasanya ini masih belum sempurna, bagus juga. Nah, yang muskilah kalau seandainya kita menyatakan emang harus begitu, semestinya begini. Nah, ini enggak. Di antara cara untuk lebih baik bahwasanya kita mengetahui kekurangan sekarang. Kalau ente tahu kekurangan sekarang baru bisa maju selangkah lebih baik. Kalau ente mengira sekarang sudah sempurna, udah stop di sini kalau gitu. Padahal lebih banyak ke depan yang lebih baik. Bisa engkau maju ke depan, tapi engkau mengira sudah sini sampainya, finishnya, udah bakal berhenti ente karena ente kira ini sudah finish. Padahal depan masih banyak. Wahakala. Sadari bahwasanya itu suatu kekurangan yang harus dibenahin. Wahakala. Satu. Ini yang kedua. Dan memang itu ikhwan, kesadaran itu ini ya, titik penting dalam suatu perihal. Kan ba'du salihin itu. Hada naqalahu Sayyidi Abdul Karim Al-Gushairi. Ada seorang Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi melihat seseorang min ahli tasawuf. Dia bilang kayak gini, "Syaribtu ka'sal mahabbah hatta ruwitu." Aku telah minum daripada cangkirnya cinta kepada Allah sehingga aku hilang dahagaku. Puas. Aku minum daripada ka'as cinta kepada Allah Ta'ala. Dijawab oleh beliau, Sayyidina Junaid Al-Baghdadi. Ya, kasihan nanti. Kenapa? Justru bagus ini, heran. Ya, kasihan. Qal wa ghairuka syaribu bihar minal mahabbah wa lam yurwau. Orang lain sudah samudra mereka minum dan belum kenyang-kenyang. Artinya ketika itu kenyang, mentok loh. Ya, cuma segelas. Yang lain segelas, 2 gelas, sesungai, selautan mereka minum. Tapi terus belum kenyang. Ketika engkau merasa sudah kenyang, ya berhenti kalau gitu. Jangan pernah merasa sempurna. Nah, masih banyak ke depan yang lebih sempurna lagi. Jadi itu ikhwan nomor 2. Selangkah lebih ke depan kita merasakan ini, kita akui ini itu ada pada diri kita dan kita nggak bisa memungkirinya, dan kita akui ini suatu kekurangan yang harus kita sempurnai. Nah, gimana caranya? Begini, untuk masalah itu biasanya terimalah dari orang itu karena mengharapkan keberkahan darinya. Satu, bukan karena ganjaran atas ceramah kita atau ngajar kita. Satu. Dan kedua, usahakan ya, arti yang nggak tahu nih ceritanya, masing-masing lah lain cara memanagenya. Usahakan kalau bisa nggak usah tahu isinya berapa. Usahakan nggak tahu isinya berapa. Taruh di lemari gitu, nggak tahu pokoknya. Dari majelis ini, kalau istrinya amanah oke, bagus. Tadi dipakai ke mall kan. Kalau istrinya amanah, enak bisa pakai istri. Wahakala. Kalau yang belum zuat atau gimana gitu, yaudah takut istri tahu berapa kantong kita, sebagian gitu kan, sebagian. Macam-macam lah, masing-masing ada caranya. Bisa taruh lemari, pokoknya dia nggak tahu dari majelis ini berapa gitu. Suruh bocah atau suruh siapa gitu ngeluarin dari amplop, taruh di satu tulus. Jadi dia nggak tahu nih dari majelis ini berapa yang ngasihnya biasanya, nggak tahu. Dia ngasih nggak ngasih. Nah, ntar bagaimana? Ntar juga ini kan lumayan tuh, bisa tuh. Juga biasakan 1 kali 2 kali, walaupun kita lagi ada butuh sekiranya lumayan lah. Yang amplopnya kita nggak tahu berapa itu kan, nggak tahu berapa. Sekali-kali sedekahi. Jangan dibuka amplopnya berapa. Ya, sekali-kali sedekahi. Yang selalu jangan. Sekali-kali aja. Ayo kalau biasanya sekali-kali sedekahin tanpa melihat berapa dalamnya.
Itu lumayan tuh. Lama kelamaan ente bisa putus lirikan sama sekali. Yang problemnya sebenarnya bukan menerima atau enggak menerima, enggak. Problemnya ente melirik. Itu yang muskilahnya. Yang penyakitnya di sini lirikan. Hatinya yang melirik. Hatinya yang mengharapkan. Kehakatan. Bukannya terima atau enggak terima, enggak. Ketika hati yang mengharapkan, itu ternodai berarti hati itu kan. Nah makanya jadi kita mau mengobati lirikannya, bukan mengobatin nerimanya. Begitu ya ikhwan. Terima enggak apa-apa, tapi tanpa cara ngobatin lirikannya itu step by step dengan kayak tadi lah di antaranya gitu ya. Itu banyak ya kawan kita lihat apa namanya? Cerita orang ya, Muntir contohnya. Dia cerita dari murid beliau. Masya Allah, kalau ceramah gitu segala macam. Tapi kadang-kadang beliau itu benar nerima amplop langsung dikasih siapa gitu. Suatu hari ya sembarangan ngasihnya ke siapa. Padahal kadang-kadang markasnya atau rumahnya masih butuh. Tapi ya gitu kadang-kadang. Habis ceramah dari mana gitu, balik ke rumah, ngasih ke satpam. Amplop-amplopnya nggak tahu berapa isinya. Pas beliau wafat, itu satpam curhat akhirnya. Pernah dikasih berapa? 50 juta. Nggak tahu berapa isunya, nggak tahu yang penting di kantongnya ada amplop ketutup, itu ini dibuat ente. Sampai segitunya kadang-kadang kan. Itu luar biasa sih. Ya, ini rasa nggak begitu berat ya. Sekali-kali kita kasih sedekah, tanpa ngeliat tapi. Itu. Diraba. Tapi kalau yang udah rutin biasanya kita tahu. Emang dilihat itu loh. Dilihat diharapin lagi. Nggak apa-apa ya, masih lah Ustaz. Aja berubah kali ya. Tapi itu riado. Itu riado betul, riado hati itu benar. Harus dibiasain, dilatih ya. Betul Ustaz. Insyaallah khair. La ilaha illallah. Ya ala kulli hal. Juga subhanallah, ini juga ampuh nih biasanya. Jadi kita benar-benar ikhlas gitu. Ada usaha sampingan contohnya, walaupun sedikit. Itu juga kalau ada waktu dalam sebulan atau 3 bulan sekali keluar dakwah kemana lillahi ta'ala gitu. Bukan karena undangan, bukan. Yang ke sono. Kita yang ngajuin sama sekali nggak bakal dikasih. Tapi itu luar biasa Syuf. Dalam tazkiyah dan tarbiyah dan riyadhah itu sangat berpengaruh itu. Kita yang ngajuin permintaan untuk ceramah habis sholat isya contohnya. Ini padahal terkenal di Jakarta, dai terkenal. Tapi nggak jauh-jauh ke Bogor kemana kali. Bener-bener itu luar biasa ya Pak. Nah, juga kali aja udah mental kan. Iya. Ada yang mau nggak gitu kalau kita lempar begitu, tapi jangan berharap begitu kan. Kita salurin begitu. Kali 2 kali masih bisa dia, 1 kali. Kalau mental. Masya Allah antum. Ya, ala kulli hal. Ya, intinya itu tadi ya, ikhlas ini. Makanya sebenarnya zuhud atau enggak zuhud bukannya di tangan, di hati sebenarnya kan. Intinya gitu. Sama juga keikhlasan, ikhlas atau riya bukannya depan orang atau pamer. Enggak, semuanya perihal hati itu, ikhwan. Perihal hati semua. Dan memang ikhlas itu kan ala lillahi dinul khalis. Allah hanya menerima amal yang tulus. Imam Ibn Athaillah Sakandari dalam hikamnya. Keren. Dia bilang, "Al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha." Kata beliau dalam hikam. Amal-amalmu itu bagaikan gambaran-gambaran belaka, boneka, patung-patung. Kayak hidup. Nah, nyawanya adalah ikhlas di dalamnya. Kalau ruh tanpa amal tanpa ikhlas ya kayak patung tanpa nyawa. Ini patung. Begitu. Dan memang ikhlas itu kan sulit dan ada hadis qudsi. Itu marwi' ila Sayyidina Hasan Al-Basri dengan sanad yang sahih kepada Sayyidina Hasan, tapi dengan sanad yang mursal kepada Nabi SAW. Fi Tirmidzi wa ghairuh. Al-ikhlasu sirrun min asrari, kata Allah Ta'ala. Ikhlasan itu adalah rahasia daripada rahasiaku. Tidaklah aku berikan kecuali kepada hamba-hambaku yang aku cintai. Aj'aluhu fi qulubi man ahbabtuhu, kata Allah Ta'ala. Ada seorang ulama yang indah perumpamaannya. Dia merumpamakan pas dia syarahin Hikam Ibn Athaillah tadi. Dan benar ya, amal-amal kita tuh ya kayak gambaran semua, nggak ada artinya kalau tanpa ikhlas. Kayak tadi, kayak angka 0 kan mereka pakai perumpamaan. Angka 0. Nanti punya angka 0, 3. Ya 0 sih 0.
3 nol ya sama dengan 0. 6 nolnya. Ya 0 juga tetap. Nggak ada harganya itu 0 semua. 1 sampai 10 0 kan 0 semua ya nggak ada harganya. Tapi kalau seandainya ente buat angka 1 di depannya itu baru berharga tuh 0 itu tadi. Ente punya 2 0 tambah 1 100. Ente punya 3 0 tambah 1 jadi 1000. Ente punya 6 0 jadi 1 juta. Gara-gara ada angka 1 ini, itu 0 jadi berharga. Makin banyak 0 itu makin berharga dia. Tapi dengan syarat ada 1-nya depannya. Kalau itu yang nggak ada arti semua 0 itu. Begitulah 0 itu semua amal-amal kita ya, puasa kita, sholat kita, dakwah kita 0. Ketika ente nambah sholat, nambah 0 berarti. Nambah puasa, nambah 0. Nambah ngajar, nambah 0. Itu bakal 0 semua. Pertanyaannya, ada nggak 1 di depannya itu? Nah itu keikhlasan di depannya itu. Dengan ikhlas tadi, baru bernilai itu 0 pada. Kalau nggak ada, ya 0 semua, nggak ada artinya. Nah itulah tadi. Kosong. Kalau dampak ke target dakwah, Betul. Beda ya, pasti berbeda. Walaupun sih bisa jadi orang itu dakwah dengan tanpa ikhlas, contohnya benar-benar nggak ikhlas, tapi bisa mengefek positif ke yang didakwakan itu pasti ada. Masih muskilah. Ada biadillah taala. Tapi sangat jauh ya orang pas dia dakwah dengan keikhlasan, dengan tawadhu, dengan tazallul sama orang yang selain itu dampak ke audiensnya sangat berbeda. Tapi tidak menutup kemungkinan. Nah, kalau yang nggak sempurna tadi dia bisa juga jadi perantara hidayah, bisa jadi. Ya, kadang-kadang Allah sampaikan hidayahnya lewat orang-orang yang kafir malah. Ya kan? Itu bisa jadi. Innallaha la yansuru hadzal din birajulin fasik. Ya kan? Bisa jadi. Nah, tapi kalau dampak dari cahaya yang dia sampaikan itu tergantung dari keikhlasan yang yang menyampaikan memang. Efeknya luar biasa ikhwan ya, luar biasa. Soal Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Nah, yang pertama tadi ikhlas. Wa hakadha fa ahsin niyataka wa akhlis fi qasdika fa innamal a'mal binniyat. Yang kedua, wasta'in billah wa tawakkal 'ala Allah. Wa hakadha wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini luar biasa juga ikhwan. Ketika engkau berdakwah, jangan sekali-kali engkau mengandalkan ilmumu. Jangan sekali-kali engkau mengandalkan taktik yang jitu. Wah, strategi dakwah yang hebat, manajemen dakwah yang bagus. Bagus kita buat manajemen dakwah. Itu penting. Jangan masuk perang sembrono. Enggak, masuk perang dengan taktik. Tapi jangan kau andalkan taktik itu. Andalkanlah Allah Ta'ala. Wasta'in billah. Minta pertolongan dari Allah Ta'ala. Dengan Allah. Wa tawakkal 'ala Allah. Tawakal. Bersandar kepada Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya cukup baginya. Wahakata. Ini juga penting ya kawan. Wah, ini luar biasa. Dalam dakwah ini nomor 1. Setelah keikhlasan, benar. Jangan sekali-kali kita mengandalkan usaha kita, upaya kita. Jangan kau kira juga berkat usahamu akhirnya berhasil. Kagak. Allah Ta'ala suruh kita untuk berusaha. Tapi Allah tegur. Jangan engkau andalkan itu, kembali kepadaku, kata Allah Ta'ala. Tapi usaha itu, engkau harus lakukan. Jangan menunggu hadiah dariku tanpa usaha darimu. Usaha dulu, baru kau kasih hadiah. Anda melihat ya, dalam perihal contoh. Dalam perihal hijrah. Nabi SAW hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Bisa aja Nabi SAW mengandalkan lindungan Allah. Jalan dengan depan orang, tenang aja Allah bakal jaga. Tapi kagak, Nabi pakai taktik, ya kan? Ngumpet ke sono. Di waktu ini, di waktu itu, ya enggak? Sama Sayyidina Abu Bakar. Ambil jalan yang jauh. Ngumpet ke gunung Nabi Uhud. Ini semua taktik. Padahal bisa aja Nabi secara terang pasti akan terjaga. Tapi enggak, Nabi pakai sabab musabab. Itu tadi. Manajemen dakwah, segala macam cara ini. Mulai dari sini, ngomong sini, buat majelis di sini, bermajelis. Itu semua kayak gitu. Usaha harus kita upayakan. Tapi jangan kita andalkan itu. Buktinya, jadi Nabi SAW sudah pakai usaha yang sempurna luar biasa. Tetap aja orang kafir sampai kok ke atas gunung Uhud itu. Ini suatu pelajaran bahwasanya engkau dan usahamu jangan kau andalkan. Coba lihat, usahamu aku bisa hancurkan dengan sekejap. Aku sampaikan ya orang kafir ke atas gunung Uhud yang engkau sudah taktikan luar biasa, nggak bakal ke sono. Nyampe aja. Tapi itu suatu pelajaran dari Allah Ta'ala. Tapi tetap aja ketika engkau berusaha, Allah Ta'ala tegur. Ini jangan engkau andalkan. Tapi selagi engkau berusaha, aku yang akan tanggung. Akhirnya yang menahan mereka untuk melihat ke bawah, ya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahan pandangan mereka. Kalau ra'a ahaduhum rijlahu la ra'ana. Kalau seandainya mereka nengok ke bawah aja kelihatan gitu ya Rasulullah. Tapi siapa yang menahan mata mereka untuk ke bawah? Ya Allah Ta'ala. Begitu.
Itu dia. Tapi jadi jangan andalkan pertolongan Allah tanpa usaha dari kita. Pas kita berusaha, jangan andalkan juga usaha kita. Engkau berusaha semata-mata bukan karena untuk berhasil, enggak, semata-mata inilah perintah Allah untukku. Itu tuh, jadi usahanya tuh semata-mata ini perintah Allah untukku, dan buat usaha seperfect mungkin. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Jadi itqan kita, kesempurnaan dalam taktik, dalam manajemen, itu yang kita cari bukan karena demi keberhasilan akan dekat. Nah, enggak, demi keridhaan Allah taala. Karena Allah meridhoi hambanya yang bagus dalam pekerjaannya. Berhasil enggak berhasil? Ya, ini wasta'in billah wa tawakkal 'ala Allah. Nah, jadi begitu. Banyak ini biasanya, udah keren, taktiknya keren. Wah, kita andalkan itu. Wah, ambruk semuanya akhirnya. Atau gimana ceritanya? Bahaya. Tapi juga harus bergerak, jangan cuma ngandalin ista'in 'ala Allah, bas, tenang aja 'ala Allah. Habis itu ya tunggu yang datang ke rumah, ya enggak bisa gitu. Bahaya. Sono ngetok ke rumah orang, ke sini ke situ. Sebagai sebab kita. Soal Nabi, Allahumma shalli alaihi. Bagian yang kedua, yang ketiga sekarang, wa tawadhu' wa tadhallal. Wa tawadhu' wa tadhallal. Ini 3 rukun utama, ikhwan. Yang ketiga sekarang tawadhu', bertawadhu'lah, wa tadhallal, merendah hati, menjadi hina artinya. Wa hakadha. Yang nomor 3 ini hadza azim. Dan ini luar biasa, kunci juga, kunci dalam dakwah, merendah hati, bertadallul, wa hakadha. Merendah hati, pertama tadallul baina yadayillah fi jawfil lail, itu nomor 1. Juga ketika kita menyampaikan dakwah ini dengan makna tawadhu, tadallul, kita meyakini audiens kita itu lebih mulia dari kita. Wah, makanya dalam lisan mereka dikatakan kami ini adalah hamba-hamba Allah yang menyampaikan risalahnya kepada tuan-tuan kami. Jadi gitu tuh. Jadi sasaran dakwah gitu sebagai tuan. Nah, mereka kata ini, ya Asya dan Nasighar, inna sayyidana al-kibar yaqulu lakum, wahai tuan-tuan kami yang kecil, sesungguhnya tuan kita yang besar, maksudnya Allah, menyampaikan pesannya kepada kalian. Nah, itu tuh. Maksudnya apa? Tuan-tuan kami yang kecil itu audiens kita. Tuan mereka itu. Tapi tuan yang kecil. Tuan yang besar ya Allah Ta'ala. Tapi semua itu tuan. Nah, kita sebagai hamba yang menyampaikan ini kepada tuan-tuan itu. Itu satu. Wah juga, ya pasti ya, harus seorang dai menganggap, dan bukan menganggap, emang meyakini yang di hadapannya itu sasaran dakwahnya lebih mulia dari dia. Mengharapkan syafaat dari mereka. Anda bayangin, ini Syekh Umar nyebutin dalam kitabnya Ma'alimud Du'a, juz ketiga. Habib, beginilah cara kita memandang ke orang kafir. Beliau bahas itu cara pandang ke orang kafir. Cara pandang ke orang kafir bagaimana? Bukannya mandang sebagai musuh, bukan. Oh, ini Masya Allah, ini aset kita untuk bisa kita lebih tinggi derajat di akhirat. Bagus pandangan itu. Untuk bisa kita sampaikan hidayah kepada mereka. Tapi kurang, ada lagi yang lebih bagus lagi. Jangan engkau pandang ini asetmu di akhirat nanti. Enggak. Pandanglah ini bisa menjadi memberi syafaatku nanti di hari kiamat. Jadi kita berusaha untuk nyampaikan hidayah kepada mereka, bukan cuma mereka biar mereka masuk surga, kita juga dapat keuntungan tinggi derajatnya. Berarti inti masih mandang keuntungan. Inti masih mandang keuntungan. Walaupun keuntungan akhirat, enggak apa-apa, enggak salah. Tapi kurang sempurna. Jangan pandang keuntungan itu sama sekali. Harapkan pertolongan darinya di hari kiamat. Bisa jadi kalau seandainya hidayah sampai kepadanya. Ini bayangin orang kafir ya. Karena muslim loh, orang kafir. Bisa jadi kalau seandainya kita sampaikan Islam ini dan dia menerimanya, masuk Islam, bagus Islamnya, jadi orang baik. Di akhirat nanti aneh nggak tahu bisa lulus atau enggak dari Shirathul Mustaqim. Tapi berkat hidayah yang aku sampaikan kepadanya, semoga dia nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepadaku. Nah itu, ini cara pandang kita ke orang kafir. Bukan cuma pengen kasih hidayah dia masuk surga. Enggak, kita mengharapkan pertolongannya nanti di hari kiamat untuk kita. Pas dia sudah berhidayah. Jadi benar-benar merendah ya kawan. Benar-benar merendah. Kata Syekh Umar begini dalam kitab Tawjih Nabi, hada ajib. Dakwah itu luas dan tidak ada yang bisa menguasai dakwah karena luasnya itu. Kecuali Allah Taala dan Nabi SAW. Istasghara ad-da'wata man dhanna annahu biha yuhit. Sungguh telah meremehkan dakwah orang yang mengira bahwasanya dia telah menguasainya. Wah, kalau orang sudah mengira menguasai dakwah,
faqih. Justru engkau menghina dakwah itu. Wahakala. Dalam itu Sayyidina Habib bilang dakwah itu luas dan tidaklah mampu bertahan di arena dakwah melainkan orang yang luas juga. Luas pandangannya, luas dalam perilakunya. Dan juga bilang dan juga orang yang bisa bertahan dalam arena dakwah adalah orang yang benar-benar telah memendam hawa nafsunya, menguburkan hawa nafsunya. Dan menganggap dirinya sebagai tanah, kata Hemar. Sebagai tanah. Coba engkau tengok, kata Hemar. Tanah itu siapa yang nginjek tanah? Orang muslim aja atau semua orang muslim, kafir, hewan semuanya nginjek tanah? Nah itu, begitulah seorang dai. Harus siap diinjek oleh muslim, harus siap diinjek oleh kafir, siap diinjek oleh binatang. Baru manfaat. Baru akan menumbuhkan. Kalau ente tanah, baru akan menumbuhkan yang bagus-bagus. Kata. Lagi engkau menjadi tanah. Tapi tanah tepatnya di bawah, di telapak kaki orang. Baru akan mendatangkan manfaat. Begitu ya kawan. Hawa nafsumu, kubur. Sedalam-dalamnya. Makin dalam engkau kubur hawa nafsu kayak bangkai katanya. Kata. Yang dia taruh depan tanah, wah bau orang semua bakal menjauh darimu karena ada hawa nafsu yang masih ada. Kau pendam hawa nafsu itu seberapa jauhnya? Kau pendam sejengkal, dia terpendam tapi masih ada baunya. Orang masih mencium hawa nafsu darimu karena engkau pendam cuma dikit pendamnya, enggak dalam. Tapi kalau ente makin dalam mendem hawa nafsu itu, si bangkai makin dalam kan, 1 meter, 2 meter, orang enggak bakal kecium si bangkai itu. Akan nyaman orang ketika di tanahmu itu karena bangkainya sudah dalam banget dipendamnya. Begitu pula seorang dai, senantiasa dia memendam hawa nafsunya. Makin dalam dia pendam, makin bagus dia dan makin enak untuk diinjekin. Iya. Orang enggak risih kalau di situ, enggak ada bangkai lagi sudah. La ilaha illallah, subhanallah. Nah ini ya kawan. Dan memang makanya kan dikata Habib Ali Kuitang sering waktu di akhir hayat beliau kan kalau talqin pas beliau berdiri pada nangis semua. Kok bisa Habib ini? Iya subhanallah. Aku pas berdiri aku yakin semua yang hadir itu lebih mulia dariku semua. Nah, ya baru bisa ngefek kayak gitu. Enggak ceramah cuma talqin tok la ilaha illallah. Oh juga beliau kalau kemana-mana ceramahnya pakai apa? Bawa apa? Nasihat diniyah. Habib Ali Kuitang kalau kemana-mana itu ceramahnya enggak tematik segala macam enggak bawa kitab nasihat diniyah. Baca kitab. Itu ceramah beliau tuh, mana-mana. Gimana Soehud? Enggak lepas dari nasihat diniyah. Musim-musim puasa ya baca nasihat diniyah, berpuasa. Musim-musim zakat gitu. Yang dibaca nasihat diniyah. Gimana? Masya Allah dampak dari dakwanya itu luar biasa. Nah, tadi tawadhu tadi ya kawan. La ilaha illallah wa tawadhu wa tadallal. Kemudian wa ta'ammal hadhihi al-maqasid wal wasail. Dan juga perhatikan, renungi maqasid halagat ini dan wasail-wasailnya perantara-perantara. Yang bakal kita bacakan ya, ada berapa maqasid halagat? Ada 4. Ada 4 maqasid dan bagaimana perantara di tiap-tiap maqasid itu. Nah, juga di sini sekarang ini sekarang penting nih. Gal wa ahsin silataka bi sulahai baladika wa akhyariha. Perbaguslah silataka, hubunganmu bi sulahai dengan orang-orang soleh yang ada di daerahmu. Wa akhyariha dan orang-orang baik di daerahmu. Kau harus punya hubungan baik dengan mereka. Jalin hubungan baik dengan mereka. Baik pun orang-orang soleh itu hidup atau mati, sudah wafat. Hidup juga sebenarnya sih. Enggak ada yang orang soleh wafat ya. Wahakala. Makanya pas inti ke daerah mana aja, sebelum engkau jalin hubungan dengan orang-orang yang zahirnya, dengan orang solehnya, jalin dulu hubungan dengan orang-orang barzakhnya katanya. Akrab dulu dengan orang-orang barzakhnya. Nah, kata, jadikanlah engkau akrab dengan mereka dan mereka juga akrab dengan sering-sering ziarahin mereka. Itu penting loh ikhwan, luar biasa itu. Dampaknya kita enggak kira-kira segitu hebatnya. Wah, kata. Makanya pas doakan kalau kita ke kota mana gitu atau kita balik ke kota kita, doanya wa habibni ila ila sulha hadzal balad wa habibhum ilayya. Jadilah aku dicintai mereka dan aku mencintai mereka. Waj'alhum minni waj'alni minhum. Juga wa agir ainahum bi wa agir aini bihim. Sejukkan mataku dengan mereka dan sejukkan mata mereka denganku. Nah itu, jadi doa setiap kita masuk ke daerah itu. Nah, sering-sering ziarahi mereka. Itu yang ahli barzakhnya ikhwan. Nah, juga baru
sudah punya hubungan dengan ahli barzakh, dengan ahli zahirnya, ziarahin. Itu tujuan utama. Nah, ini anak rasa Ustaz kita bahas bulan depan aja ya. Soal Nabi. Ini masalah hubungan dengan orang-orang soleh di kota kita, dan juga setelah itu wala yusabbitannaka musabbit, dan jangan ada orang yang musabbit, itu artinya yang melemahkan semangatmu. Siapapun, dan jangan sampai lemah semangatmu karena adanya orang yang melemahkan semangatmu dengan apapun, dengan caciannya, dengan makiannya, dengan fitnahnya, dengan macam-macam. Jangan engkau patah semangat karena itu. Habis itu baru wala yad'uf azmuka, dan jangan juga lemah tekadmu, wala himmatuka, semangat bintiga dimuntagid karena protesannya orang yang memprotes, atau takhzili mukhadzil, atau celaan orang yang mencela. Sama juga istighfaf mustakhif. Istighfaf remehan orang yang meremehkan. Istihza sama juga istihza merendahkan, mencaci-cacian orang yang mencaci. Atau tashkik musyakik, atau orang yang buat fitnah, yang menaburkan keraguan. Siapa itu fulan? Misalnya gitu. Diraguin gitu. Jangan pandang itu semua. Terus fakathiran ma yahsul wa yahdur dzalik hatta min ba'd ahli khair. Memang banyak terjadi itu. Bahkan dari sebagian ahli khair. Fi ba'd al-ahyan. Di kadang-kadang. Ibtilaan semua itu karena, boleh aja deh ini. Karena ibtilaan wa imtihanan wa ikhtibaran, ujian. Hakala. Tapi apa patokannya? Walakin la yasba'da hasillahi wa rasulihi wa salihil ummati hasun. Enggak ada lagi yang lebih mulia daripada ajakan Allah dan Rasulnya dan para solehin. Wala ba'da bayanihim bayan, dan tidak ada lagi setelah penjelasan Allah, penjelasan yang kita bisa terima. Fa'alqi sam'a wa anta syahid. Nah, ini jumlah ini kita baca lagi nih, ikhwan. Ntar kita baca lagi dari mana ya? Dari awal safhah ini deh, wa ta'ammal. Dari wa ta'ammal deh, ntar kita baca lagi. Soalnya pembahasannya dalam ini, pembahasan gimana kita nyikapin hubungan dengan orang-orang soleh di daerah kita, dan juga gimana kita nyikapin tuduhan-tuduhan, dan juga ada orang-orang yang memfitnah. Itu insyaallah kita akan bahas nanti. Soal Nabi. Wallahu a'lam bis. Baru ntar beliau menukil kalamnya Imam Ghazali. Ya khair. Wallahu a'lam bis. Tafadhal ya ikhwan. Ini kan bicara masalah mematikan hawa nafsu. Ini berat juga. Kalam kiri ya. Apa enggak